Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Mazda 2 Sedan. Ini merupakan model kedua dari Mazda 2 yang dijual di Indonesia. Sebelumnya memang ada ya, tapi nggak dijual di Indonesia, itu Mazda Demio namanya. Nah, model pertamanya itu keluar pertama kali di Indonesia tuh tahun 2009, hatchbacknya. Itu yang Anda bisa sering jumpa itu yang biasanya warna hijau, itu keren, modelnya sporty. Lalu di 2014 itu muncullah model keduanya yang Skyactiv G seperti ini. Lantas di 2019 dia mengalami facelift versi hatchbacknya. Dan di 2022 dihadirkanlah versi sedannya. Terakhir itu 10 tahun yang lalu kira-kira versi sedan dari model pertama Mazda 2 itu ada dijual di Indonesia. Tapi pada saat itu bentuknya tuh seperti aneh dan kurang diminati oleh masyarakat Indonesia dan laku mobilnya. Lantas kenapa Mazda Indonesia berani menjual lagi versi sedannya? Sebelumnya kami sudah membuat video first impressionnya dan Anda bisa klik link di sini. Jadi di video kali ini kami akan membahas bagaimana rasa berkendaranya, dites dalam jangka waktu yang lebih panjang, konsumsi bahan bakarnya, dan bagaimana akselerasinya jika dibandingkan dengan versi hatchbacknya. Mazda 2 Sedan versi sebelum ini itu tuh nggak laku. Dan kenapa Mazda Indonesia berani menjual versi sedannya lagi? Jadi jawaban yang kami dapat dari Mazda Indonesia adalah yang pertama, skema pajak baru terhadap mobil sedan ini sekarang lebih murah. Dan ada peran penting juga dari Mazda Jepang yang mendorong dan usul ke Mazda Indonesia untuk mencoba menjual Mazda 2 versi sedan lagi. Karena secara positioning harga, Mazda 2 sedan ini harganya sama persis dengan versi hatchbacknya. 338,8 juta, tapi Anda bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas ketimbang versi hatchbacknya. Dan respon masyarakat Indonesia pun ternyata baik. Contohnya seperti di Gias kemarin, Gias 2022, pembelian Mazda 2 itu 90% orang SPK yang versi sedannya ketimbang versi hatchbacknya. Itu juga didukung dari model desainnya yang sekarang jadi lebih keren dibandingkan versi sedan yang model sebelumnya. Jadi belakang ini proporsinya lebih pas. Kalau yang sebelumnya tuh seperti aneh gitu ya, seperti hatchback yang ditambahin bagasi. Tapi kalau ini tuh proporsinya bagus, keren belakangnya. Jadi masyarakat Indonesia menerima. Serta desainnya ini elegan. Warna barunya ini platinum quartz metallic yang membuat mobil ini looks-nya keren dan tampil secara elegan. Jadi sekarang ini kombinasinya pas antara skema pajak, desain yang fresh, keren, serta warna yang bagus pula. Gak cuman itu, dia juga menawarkan fitur yang menarik di dalamnya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, untuk wheelbase itu sama persis dengan versi hatchbacknya. Jadi tidak ada perubahan wheelbase. Sementara untuk bodinya itu bertambah kurang lebih 30 cm panjang ke belakangnya. Jadi nggak terlalu membesar ya dibandingkan versi hatchbacknya. Jadi masih compact, masih enak untuk dibawa di dalam kota melalui gang-gang yang sempit gitu, masih enak dibandingkan versi hatchbacknya. Dan Anda bisa mendapatkan ini bagasinya. Tapi kita lihat dulu sampingnya. Dia velgnya ini sama persis dengan yang ada di hatchback. Saya sendiri lebih suka dengan model velg ini di versi sedan ya dibandingkan versi hatchback ya. Kalau di hatchbacknya tuh harusnya pakai two-tone gitu kali ya. Jadi bisa lebih sporty. Tapi kalau di versi sedannya ini warnanya begini, jadi looks elegannya dapat banget. Dan dipadukan dengan warna platinum quartz metallicnya ini yang memang membuat mobil ini tampil elegan banget gitu. Velgnya dibalut dengan ban dengan ukuran 185/60 R16. Lalu kuncinya seperti ini. Dia sudah keyless smart key. Masuk tinggal pencet tombol yang ada di handle pintunya ini. Di kiri kanan juga bisa. Lalu dia ada fitur menarik yang ketika kita lupa di mall seperti itu, kita jalan aja dia langsung mengunci otomatis, walk away lock. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah, ini dia desain bagian belakangnya. Lampunya seperti ini.
kombinasi LED, keren desainnya. Ini pilar C-nya juga bentuknya tuh proporsinya pas, meskipun ini dari hatchback terus ditambahin bagasi gitu ya. Tapi keren karena biasanya mobil sedan yang dari versi hatchbacknya itu biasanya bentuknya kurang oke, seperti Mazda 2 sedan versi yang sebelumnya gitu ya. Tapi di versi yang kali ini tuh yang Skyactiv G ini proporsinya keren. Di bagian bagasinya sini ada ducktail tipis, manis. Di sini ada cuttingannya mengikuti logo Mazdanya yang besar, jadi keren desainnya. Dan sekarang aja kita langsung buka. Ini dia bagasinya. Ini yang Anda bisa dapatkan dari hatchback ketimbang hatchbacknya dengan harga yang sama 338,8 juta. Anda bisa mendapatkan ini dia kapasitas bagasi yang lebih besar 440 liter dibandingkan hatchback itu cuma 280 liter. Nggak cuma itu aja, kalau Anda butuh membawa barang yang panjang, Anda masih bisa melipat jok baris kedua ini dengan menarik tuas yang ada di sini. Tapi kita tetap harus mendorong dari sini. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa mendapatkan ruang bagasi yang lebih lega lagi. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini mesin yang sama yang digunakan oleh versi hatchbacknya. 4 silinder 1500 cc dengan tenaga 111 PS dan torsi 144 Nm. Memang dia bukan yang terbesar ya di kelasnya. Kalau dibandingkan dengan Honda City Sedan misalkan, dia bisa mencapai 121 PS. Ini hanya 111 PS. Tapi dengan teknologi Skyactiv G dan transmisi Skyactiv-nya juga, nanti kita akan tes bagaimana performa mesinnya, akselerasi 0 ke 100-nya. Jadi dia memiliki teknologi Skyactiv G ini di mesinnya yang kompresinya itu bisa sangat tinggi sekali, bisa 14:1, tapi dia masih bisa meminum bensin dengan oktan minimum 90. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena di tangki bensinnya itu ada tulisannya minimum RON 90. Padahal nih kompresinya tuh tinggi sekali. Jadi dengan teknologi Skyactiv G ini, Mazda bisa mendesain pistonnya supaya nggak knocking ketika diisi bensin dengan RON minimum 90. Tapi ya kami menyarankan untuk tidak mengisi dengan RON 90, minimal 92 lah gitu ya. Tapi masih bisa mobil ini menggunakan bahan bakar dengan oktan 90. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi otomatis 6 speed Skyactiv. Jadi ini transmisi konvensional sebenarnya, tapi dengan inovasi Skyactiv-nya itu bisa membuat transmisinya itu halus dan responsif. Nanti kita akan coba ketika berkendara. Oke, sekarang saya sudah masuk di interior belakang dari Mazda 2 sedan ini. Karena wheelbase dia sama dengan versi hatchback ya, jadi akomodasi di bagian belakang ini juga sama. Dia tersisa 4 jari ya, untuk tinggi saya yang 165 cm masih ada space ya. Cuman begitu tinggi Anda di atas 170 mungkin akan lebih sempit nih legroomnya. Untuk headroom juga ini saya masih ada sedikit. Tapi begitu di atas 170 pasti Anda akan memiliki headroom yang tipis sekali. Dan di belakang ini tidak ada cup holder. Di pintu door trim ini tidak ada. Terus di sini ada tapi sharing sama bagian depan ya. Ini ada 2 di tengah. Jadi kita sharing dengan penumpang depan. Nggak ada armrestnya dan nggak ada cup holdernya juga. Tapi ini joknya keren modelnya. Empuk juga. Dia bahannya kulit warna biru agak keabu-abuan, tapi keren sih warnanya dengan stitching warna biru yang stitchingnya asli juga keren. Modelnya, desainnya juga bagus dan dipadukan dengan bahan sweatnya yang berwarna hitam di sini. Jadi belakangnya ini desainnya keren, joknya. Terus di sini juga udah ada 3 buah headrest. Untuk di bagian tengah sini juga kita masih bisa mendapatkan headrest, meskipun di sini ada channel yang lumayan tinggi ya. Kantung jok cuman ada di sebelah kiri, di sebelah kanan nggak ada. Di sini ada penyimpanan terbuka dan tidak ada port USB atau soket 12 volt. Jadi kita harus meminta dari bagian depannya. Sekarang kita lihat ke depannya.
Tapi ini door trimnya sebenarnya keren ya, desainnya hitam dan ada bahan sweatnya di sini. Ini dipegang enak banget nih, bahan sweat seperti ini. Ya sayangnya itu nggak ada cup holder karena ini bentuknya juga kecil banget nih pintunya. Harusnya diselipin cup holder ya. Mungkin kalau ada cup holder jadi speakernya nggak ada kali ya. Speakernya dipindah ke atas atau jadi lebih kecil. Ya kayak gitu. Sekarang kita lihat ke depannya. Sekarang kita masuk di balik kemudi. Kita langsung start aja. Dia udah ada start stop engine. Jadi tadi masuk ada keyless dan pakai start stop engine. Begitu kita start, HUD atau Active Driving Display kalau Mazda menyebutnya itu langsung terbuka dan langsung aktif. Instrumen clusternya ini sama persis dengan yang ada di hatchback. Minimalis tapi desainnya keren. Besar di tengah, takometernya RPM menunjukkan RPM putaran mesinnya tuh di tengah besar sekali. Dan untuk speedonya tuh digital ya. Jadi ini layaknya mobil sport biasanya tuh memiliki takometer yang besar. Di sebelah kirinya ada petunjuk transmisinya dalam posisi PD, RND gitu ya. Terus ada tripnya, trip AB, terus di sini ada MID di sebelah kanan, MID kecil. Ini ada average speed, terus ada range, ada average konsumsi bahan bakarnya sama current konsumsi bahan bakarnya, serta ada petunjuk bahan bakarnya. Jadi sebenarnya informasi MID-nya ini nggak terlalu banyak dan nggak terlalu banyak yang bisa kita atur ya. Tapi sebenarnya ini cukup lengkap lah. Ada average speed dan average konsumsi bahan bakar. Di sebelah kanan ini ada cruise control, sebelah kiri ini untuk MID yang tadi dan untuk pengaturan membesarkan, mengecilkan volume musik, next, dan untuk mengangkat dan menutup telepon. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan lampu yang auto, wiper auto, dilengkapi dengan pedal shift, 6 speednya tadi kita bisa pindah giginya dengan menggunakan pedal shift yang ada di balik lingkar kemudinya. Posisi nyetirnya ini bisa tilt dan teleskopik, dan ini bisa sangat ergonomis. Posisi setirnya enak sekali, layaknya mobil sport. Dan ini ada height adjusternya, jadi ini bisa di setel paling rendah. Terus kita bisa maju mundur, ada 6 penyetelan, recliningnya. Tapi hanya di pengemudi ya, kalau yang di sebelah kiri hanya ada 4 pengaturan. Lalu di sini untuk controller AC-nya ini masih menggunakan knob putar seperti ini, belum digital, tapi dia sudah climate control, ada temperaturnya, dia bisa juga auto. Terus di bawahnya sini ada wireless charging. Ini kita bisa charge handphone di sini, wireless charging. Lalu dia ada 2 slot USB dan ada 1 soket 12 volt. Yang unik dia ada slot untuk SD card. Jadi kita bisa masukin SD card di sini dan play music dari SD cardnya. Transmisinya seperti ini, PRND, dan kita bisa pindahkan ke manualnya melalui transmisi yang ada di sini atau melalui pedal shift yang tadi saya sudah sebutkan. Dan ada pengaturan untuk modenya. Di sini ada mode 2 mode saja sih. Ada mode normal, dan kalau kita ke atas segini ada mode sport. Dia nggak ada perubahan dari instrumen cluster warna atau apa, dia hanya muncul di situ ada tulisan sport gitu. Rem tangan masih manual, dan ini dia. Ini pengaturan untuk MZD Connect-nya. 7 inch ini layarnya MZD Connect. Sayangnya terlalu kecil sih sebenarnya untuk zaman sekarang gitu ya. Harusnya bisa lebih besar, mungkin 8 atau 9 inch itu akan lebih baik ketimbang 7 inch seperti ini. Tapi memang ini enak sekali pengaturan multimedia MZD Connect ini seperti yang ada di BMW ya. Pengaturannya enak. Di sini ada apa aja kita buka ya. Ini ada application, ada fuel economy monitor. Jadi kita bisa lihat monitor ininya, fuel ekonominya di sini, average-nya berapa. Terus habis itu kita bisa ganti screen-nya nih. Terus eye stop-nya, jadi dia ada apa namanya, eye stop-nya kalau misalnya kita berhenti di lampu lalu lintas, dia akan mematikan mesinnya dan dia akan menyala lagi ketika kita melepas remnya nih. Di sini tulis eye stop-nya tuh on sebanyak berapa menit gitu ya. Terus di sini ada ya fuel economy, average fuel economy dan lain-lain. Lalu kita balik ke home. Di sini ada entertainment-nya. Dia juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada navigasi, tapi ini navigasinya ya udah ada Apple CarPlay juga ya. Jadi mendingan
kayaknya lebih gampang pakai Apple CarPlay seperti ini. Kita tinggal masukkan kabel ke handphone, kita tinggal colok, dia langsung otomatis CarPlay-nya hidup. Jadi navigasi mendingan pakai Apple CarPlay sih, jadi lebih gampang. Kita lihat settingsnya. Di sini ada banyak pengaturan untuk displaynya, ya biasa ya, brightness, kontras. Terus untuk fitur safety-nya dia juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring yang bisa kita lihat di spion, itu ada lampu kuning nyala di spion atau di active driving display atau HUD-nya yang ada di depan ini. Jadi ketika kita berkendara kita bisa memonitor speedometer berapa kilometer per jam, cruise controlnya, serta alert untuk blind spot monitoringnya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Untuk desain dashboardnya ini sama persis dengan yang ada di hatchback. Terus joknya juga sama dengan yang di belakang tadi ya. Kombinasi warna biru keabu-abuan yang keren ini dipadukan dengan bahan suede-nya. Dashboardnya juga ada bahan kulit yang soft touch dengan jahitan asli di sininya. Dan AC-nya ini yang sebelah ke arah pengemudi ini bulat, dan di sebelah sini ini pipih gitu ya. Keren sih, tampilannya keren, dalamannya. Dan sekarang langsung aja kita jalan untuk mengetahui bagaimana rasa berkendaranya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Satu di sini, satu di sini. Di pilar B ada masing-masing 2, ada 4. Lalu di bagian samping joknya sini ada airbag juga. Jadi total ada 6 buah. Sekarang kita langsung aja jalan. Let's go. Sebelum mengetahui impresi berkendaranya, kami lajukan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang ada cara yang lebih mudah untuk menambah poin dan mengecek poin Anda melalui aplikasi Shell Go Plus. Jadi di sini Anda bisa menambah poin Anda setelah melakukan pengisian bahan bakar dan mengecek berapa poin total Anda. Dan poin tersebut bisa ditukarkan dengan bermacam-macam yang ada di Shell Select, termasuk bisa menukarkan poin Anda dengan bahan bakar juga. Jadi praktis banget dan nggak perlu repot-repot bawa kartu lagi. Sekarang kita langsung saja jalan. Salah satu keunggulan Mazda 2 ini adalah posisi berkendaranya yang ergonomis serta menyenangkan, baik yang hatchback atau sedan sekalipun. Lalu dengan teknologi Skyactiv baik di mesin, transmisi, chassis, body frame-nya, membuat mobil ini sangat fun to drive untuk dikendarai. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift yang kita bisa pindahkan gigi secara manual melalui pedal shift-nya. Dia juga sudah ada HUD, head up display atau active driving display Mazda menyebutnya, dan pedal gas yang organ type seperti ini selayaknya mobil Eropa pada umumnya. Jadi ini sangat enak diinjak pedal gasnya, dan saya rasa lebih mudah untuk berpindah dari pedal gas ke pedal remnya ya dengan model yang organ type seperti ini. Lantas, bagaimana dengan bantingan suspensinya? Bantingan suspensi Mazda 2 sedan ini terbilang cukup nyaman, tapi ini lebih ke arah keras ya. Sehingga membuat handling mobil ini jadi sangat baik dan presisi ketika sedang berbelok seperti ini. Tidak understeer, tidak oversteer juga, jadi beloknya itu sangat presisi. Ini terjadi berkat teknologi Skyactiv yang ada di body frame Mazda 2 sedan ini. Sehingga
suspensinya itu bisa di-tune lebih empuk, tapi masih bisa mendapatkan rigiditas dari body frame dengan teknologi Skyactiv tersebut. Jadi teknologi Skyactiv-nya itu membuat body frame-nya lebih ringan dan lebih rigid. Lalu Mazda Indonesia menyebutkan bahwa ada perbedaan coil spring atau per di bagian belakangnya, karena antara sedan dan hatchback-nya ini ada perbedaan bobot. Sedan itu lebih berat 20 kg. Jadi untuk mengkompensasi bobot tersebut dilakukan adjustment terhadap pernya, sehingga pengendalian Mazda 2 sedan ini saya rasa masih sangat agile dan fun to drive yang versi hatchbacknya. Gak ada dengan bobot di belakang 20 kg lebih berat serta lebih panjang, itu tadi ketika nikung tuh gak ada yang berusaha nyusul gitu bagian belakangnya. Semua dalam kontrol dan belok sangat presisi dalam kecepatan yang cukup tinggi juga. Tapi ketika kita sedang berjalan yang pelan, santai, melalui kontur jalan yang rusak atau melewati polisi tidur, nah itu berasa sih, berasa banget kakunya. Lalu, jika dibandingkan dengan Mazda 2 hatchback, bagaimana konsumsi BBM serta figur akselerasinya? Bobot mobil ini berbeda dengan hatchbacknya. Jika yang di hatchback itu 1099 kg, di Mazda 2 sedan ini 1119 kg. Jadi ada perbedaan bobot 20 kg lebih berat yang versi sedannya. Oke, jadi konsumsi bahan bakar dalam kotanya untuk yang hatchback dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam itu yang hatchback 12,7 km per liter. Sedangkan saya di Mazda 2 sedan ini berhasil mencatatkan konsumsi bahan bakar dengan kecepatan rata-rata yang sama 22 km per jam di angka 14,4 km per liter. Artinya ini lebih hemat dibandingkan versi hatchbacknya. Kenapa? Tunggu dulu, saya selesaikan dulu data konsumsi bahan bakar yang rute tolnya. Untuk rute tol versi hatchback dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam itu mendapatkan di angka 19,5 km per liter. Sedangkan saya mengetes Mazda 2 sedan ini dengan kecepatan rata-rata yang sama yaitu 90 km per jam, saya mendapatkan di angka 22,2 km per liter. Iya, lebih irit lagi. Jadi kenapa bisa irit? Ini terjadi berkat bodi yang bodi sedan gitu ya, dibandingkan yang hatchback itu. Bodi sedan itu memiliki aerodinamis yang lebih baik ketimbang versi hatchbacknya. Jadi hambatan anginnya pun juga lebih baik dibandingkan versi hatchbacknya. Misalkan seperti ini. Ketika hujan, hatchback itu bagian belakangnya cenderung lebih kotor dibandingkan sedannya. Maka dari itu, kenapa hatchback itu banyak yang, bukan banyak ya, hampir semuanya menggunakan wiper belakang. Sedangkan sedan itu tidak menggunakan wiper belakang. Ya mungkin di beberapa negara yang memiliki 4 musim ya dia dilengkapi dengan wiper karena kalau lagi turun salju juga butuh disapu. Tapi kalau di Indonesia hampir kebanyakan sedan tidak menggunakan wiper belakang. Kenapa? Karena angin yang lewat di hatchback dan di sedan itu berbeda. Jadi kalau di hatchback itu angin yang dari atas itu langsung lurus ke belakang, dan angin yang dari bawah itu naik ke atas berputar. Jadi ada perputaran angin yang lambat di bagian belakang, sehingga makanya kalau hujan itu kotor di bagian belakang hatchbacknya. Nah kalau di sedan karena bentuknya turun kacanya, lalu ada bagasinya, jadi angin yang dari atas itu langsung ke belakang, angin yang dari bawah pun nggak sempat naik ke atas, langsung ke belakang bersamaan dengan angin yang dari atas. Simpelnya kurang lebih seperti itulah, makanya kenapa konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit dibandingkan versi hatchbacknya. Lalu untuk figur akselerasinya pun juga ini lebih baik dibandingkan versi hatchbacknya. Ya meskipun nggak terlalu signifikan ya, bedanya 0,1 detik. Jadi kalau yang di hatchback tuh 0-100 km per jamnya itu 10,4 detik. Kalau di Mazda 2 sedan ini saya bisa mencatatkan waktu di 10,3 detik. Lalu, bagaimana dengan visibilitas dan kekedapan kabinnya?
Visibilitas. Ini visibilitasnya sangat baik ya ke depan. Lalu pilar A-nya ini pipih sehingga meminimalisir blind spot kita. Lalu melihat ke spion, kanan, kiri, ke samping, bahkan ke belakang sekalipun tidak ada masalah dan semuanya terlihat dengan jelas dan terlihat dengan baik. Lalu kekedapan kabinnya. Saya rasa ini memiliki kekedapan kabin yang terbaik ya di kelasnya. Bahkan kalau kita mau menutup pintu aja dengan tenaga yang kurang kuat gitu ya, pintu tuh suka kurang rapat karena karet pintunya tuh sangat tebal sehingga kekedapan kabinnya baik. Ketika kita jalan 60 seperti ini, suara motor ya terdengar tapi nggak terlalu masuk ke dalam kabinnya gitu lah ya. Road noise-nya juga baik gitu, nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Jadi bagus ini kekedapan kabinnya. Lalu audionya ini tidak menggunakan premium sound, tapi dia memiliki 6 speaker, tweeter di depan 2, lalu di door trim depan ini ada 2 dan di belakang ada 2, total ada 6 buah. Dan ini audionya bagus sekali meskipun bukan premium sound ya. Lalu dipadukan dengan kekedapan kabin yang baik tadi sehingga rasanya tuh seperti mendengarkan audio dengan premium sound, padahal ini bukan. Lalu untuk konektivitasnya, dia juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Di sistem multimedianya ini MZD Connect ya, 7 inch touchscreen, tapi touchscreennya hanya bisa dioperasikan ketika kita berhenti. Ketika kita jalan seperti ini, touchscreennya tidak bisa dioperasikan karena untuk urusan safety. Jadi kita hanya bisa mengoperasikan sistem multimedianya melalui controller MZD Connect yang ada di konsol tengahnya ini, yang seperti BMW ini. Ini sih cukup mudah ya digunakan, tidak ada masalah dan sangat cepat pergerakannya, nggak yang lambat gitu ya. Ini untuk pindah dari menu ke menu lainnya juga cepat gitu perpindahannya. Namun mobil ini pun tidak luput dari beberapa kekurangan. Iya, yang pertama adalah HUD-nya, head up display, atau Mazda menyebutnya active driving display-nya. Ini sebenarnya berguna sih, kita bisa melihat speedometer, dengan kecepatan mobilnya, terus informasi tentang cruise control sama blind spot-nya. Cuman kadang-kadang kita memerlukan untuk dimatikan gitu ya, kadang kita merasa sedikit terganggu, tapi kebanyakan perlunya ya. Jadi alangkah baiknya jika HUD ini bisa dimatikan. Nah, di mobil ini tidak bisa dimatikan, hanya bisa dimatikan tampilannya saja, tapi kaca HUD-nya itu tetap terbuka ketika kita menyalakan mesinnya. Jadi harusnya ada pilihan untuk bisa dimatikan, jadi bisa lebih menyesuaikan dengan drivernya maunya seperti apa. Lalu yang kedua adalah mobil ini desainnya keren memang dari depan, tapi sayang sekali tidak ada fog lamp-nya. Memang sih lampu utamanya itu LED-nya cukup terang, bisa dibilang terang bahkan untuk malam hari ketika jalanan benar-benar gelap. Saya sudah mengetesnya terang, cuman serasa ada yang kurang aja gitu kalau nggak ada fog lamp-nya. Lalu akomodasi belakang yang terbilang sempit karena Mazda 2 sedan ini wheelbase-nya sama dengan yang hatchback-nya, jadi tidak ada perubahan wheelbase sehingga bangku baris keduanya ini sempit di belakang dan tidak ada cup holder di door trimnya, sehingga penumpang belakang harus sharing cup holder dengan penumpang yang ada di depan melalui konsol tengah ini, ada 2 cup holder. Lalu yang terakhir adalah tombol start stop engine-nya. Posisinya ini di sebelah kiri, di belakangnya tuas wiper. Jadi ini sedikit mengganggu ya, agak sempit tempatnya untuk kita nyalakan dan mematikan mesin mobil melalui start stop engine-nya. Jadi kadang-kadang tuh ketika mau start atau mau matikan mesin tersenggol tuh tuas wipernya. Meski begitu, Mazda 2 sedan ini juga memiliki beberapa kelebihan. Memang ketika kita sedang
ingin membawa barang yang besar, contohnya seperti kardus yang kotak besar dan cukup tinggi, itu kita tidak bisa membawa di versi sedan dan lebih bisa dibawa di versi hatchbacknya karena bangku baris keduanya bisa dilipat, lalu bukaan bagasinya juga lebar dan tinggi. Tapi jika Anda tidak sering membawa barang tersebut dan sering berkendara dengan 4 atau 5 orang dan memerlukan membawa barang yang cukup banyak, saya kira sedanlah yang paling tepat. Lalu ketika Anda menggunakan mobil ini di dalam kota dan sering membawa alat-alat elektronik yang mahal, misalkan seperti laptop atau alat-alat kamera, saya rasa sedan lebih aman dari tindak kejahatan karena barang tersebut bisa diletakkan di dalam bagasi dan tidak bisa terlihat dari kaca jendela. Lalu, jangan lupa bahwa versi sedan ini memiliki konsumsi bahan bakar serta figur akselerasi yang lebih baik dibandingkan versi hatchbacknya. Bahkan dibandingkan dengan rivalnya. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini cocok buat Anda yang sedang mencari city car dengan kapasitas bagasi yang lebih besar karena ini versi sedannya. Menginginkan tampilan yang elegan seperti ini tapi masih fun to drive, se-fun to drive hatchbacknya. Jadi begitulah review kami terhadap Mazda 2 sedan. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver jika Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com. Jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.